Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Danmo ke Jakarta. Nama saya Evan, IHSG. Hari ini tutupan di 7787,56. Nggak jauh beda dengan penutupan hari sebelumnya. Doji candle meskipun masih higher high dan higher low ya. Jadi kelihatan emang dari beberapa hari yang lalu body candlenya makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Hari ini malah doji. Dan sudah tes 7800. Jadi tetap waspada ya, pasang trailing stop, stop loss, jangan lupa jualan kalau udah cuan, karena nggak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ada pola-pola bearish reversal yang merespon area merah-merah nih ya, pink-pink ini. Karena area ini adalah area supply, jadi memungkinkan kalau misalnya udah nyampe di situ ke atas 7800 bulat, terus nyampe ke area pink-pink itu kemudian ada rejection gitu sih kira-kira ya. Mudah-mudahan skenario terburuknya adalah sideways di range 7449 7911, dan mudah-mudahan juga skenario yang optimis yang diharapkan adalah breakout 7911 supaya lanjut uptrend. Dan yang skenario yang nggak diharapkan itu kalau ternyata turun dan turun sampai ke bawah 7449, berarti arahnya ya ke 7300 7200, bisa jadi malah ke 7000 bulat lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak ke bawah 749. Sisanya masih sama persis. Sekarang lanjut kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama Astra. Ini saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 23 Oktober ya. Jadi hari ini menguat 0,5%, ternyata turunnya tadi cuma sampai 5175, sedangkan strateginya adalah ngantri di 5100. Ya otomatis nggak dapat barang. Sementara ini antriin dulu sih nggak masalah ya di 5100. Stop lossnya biar nggak terlalu jauh, risikonya nggak terlalu banyak. Targetnya sih sama-sama di 5800-an dari setup yang awal yang ada di Agustus dan setup yang baru di Oktober sekarang ini gitu sih. Kedua, film juga ngantri di 3020. Hari ini tutup di 3150. Belum dapat barang, diantriin lagi aja di 3020 biar stop lossnya atau risikonya juga nggak terlalu banyak. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2790. Kemudian yang ketiga ada Sido. Hari ini menguat, strateginya untuk rekomendasi tanggal 23 Oktober adalah beli di 655 dan udah dapat barang harusnya ya, karena ini sebelumnya juga pernah masuk rekomendasi. Stop lossnya kalau tutup di bawah 600, strateginya itu sebenarnya area entry-nya 2, 655 dan 625 itu level entry-nya. Dan stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 600, targetnya di 795 ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Yang berikutnya ada ABMM. Nah, hari ini melemah 1%, tutup di 4020, tapi belum ke bawah 4000. Jadi buat yang udah punya barang nih, sementara ini masih bisa di hold. Tapi kalau ternyata besok atau dalam waktu dekat tutup di bawah 4000, exit dulu aja ya. Amankan pelurunya dulu gitu. Mudah-mudahan sih bisa membal. Berikutnya PP. Nah, ini jos. Hari ini lunas sampai ke target TP2 di 89, malah tutup di 90. Tadi sempet high-nya di 93, hampir auto reject ya. Auto rejectnya 95 tadi. Gitu sih. Target full cycle-nya di 109. Dan buat yang masih punya barang, pasang trailing stop ya di berapa nih berarti ya. Kalau di intraday pullback terakhirnya itu ada di 80, berarti di 79 gitu ya. Ya, situ. Trailing stop atau elite sell yang kalau misalnya masih mau hold atau sisa barang yang ada masih mau di hold gitu ya. Lanjut ada BRPT. Hari ini melemah tipis 0,5%, tutup di 1040 dan masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 980. Mudah-mudahan lancar ke target 1255. Terus Cepin juga tutupan berhasil menguat 1,7% di level 5075. LIT sell atau trailing stop tetap pasang di 4920 atau paling bawah 4900 ya. Supaya lebih aman aja. Mudah-mudahan ini bisa lancar ke 5200 targetnya yang kemarin ada di rekomendasi.
Terus berikutnya gudang garam masih belum dapat barang, hari ini tutupan masih 15.500. Ngantrinya di 15.350 dan 14.900 ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 14.475. Berikutnya ada HMSP, tutupan di 705. Masih simpen, masih aman disimpan sih selama nggak tutup di bawah 640 ya. Kalau mau averaging, belinya di 670 ngantrinya. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 640. Terus yang berikutnya ada Java. Ternyata menguat, saya malah ngarepin ada turun ke 15 ya. Nah, ini sih strategi buat yang buyback ya, mau buyback, mau beli ngantri di 1610 silakan, 1600 silakan, stop lossnya itu di bawah 1535 aja biar nggak terlalu banyak gitu ya. Dan targetnya ya target TP1 1730, TP2 1925 itu sih. Kemudian yang berikutnya ada Saratoga. Nah, Saratoga itu ini sih buat yang udah punya barang aja ya. Selama nggak ke bawah 2550 sih rasanya masih aman itu di hold. Terus ada Telkom. Nah, Telkom balik lagi ke 2900-an. Ya ini kesempatan buat yang belum punya barang, silakan boleh pasang antrian di 2920, 2910 atau 2900 boleh, atau di 2880 lagi boleh. Selama nggak tutup di bawah 2700 boleh, atau dibagi dua gitu juga nggak masalah sih. Di 2920 dan 2800 gitu ya. Targetnya masih sama, mudah-mudahan bisa ke target TP2 3800-an, tapi kapan itu ke sana nggak tahu ya. Maksudnya kapannya itu ya nggak tahu. Yang jelas selama nggak tutup di bawah 2700 masih terbuka kesempatan atau peluang ke sana. Dan ini kebentuk pola triangle. Triangle itu pola bilateral. Jadi secara statistik breakout secara statistik peluang breakout resisten atau supportnya itu 50-50. Mudah-mudahan ini adalah fase akumulasi, jadi ntar bisa breakout dan nanti dilanjutkan dengan bukan ntar bisa breakout, tapi nanti dilanjutkan dengan breakout resistennya gitu sih, mudah-mudahan skenario nya gitu. Next ada Tugu di hold dulu nggak masalah selama nggak tutup di bawah 11.15 ya, masih aman lah. Kalau misalnya mau beli belum punya barang, minat pengen beli Tugu, silakan bisa dibeli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 11.15. Targetnya di 13.90. Mudah-mudahan lancar ke sana. Lanjut kita bahas saham-saham yang di request ada di kolom komen di bawah. Saham pertama ada KMTR. Ini saham baru bangun. Sebelumnya sepi gitu ya. Terus ya kurang lebih beberapa pekan terakhir itu rame dia. Nah, gampang-gampangan sih gini aja, di zoom out. Terus ini ada puncak nih di sini. Mudah-mudahan bisa ke 480 atau malah lebih ya ke 500. Nah, kalau diperhatiin lagi di sini sambil liatin si strukturnya ya. Ini adalah pos terakhir, berarti terus ini ada pullback. Ada pullback ya. Otomatis setupnya ada di sini. Karena setupnya ada di sini, ini inside bar ya. Oke, maka bisa ditarik begini. Nah, 12 sini nih. Jadi ini di 258. Nah, targetnya itu full cycle-nya di 635 lah ya, 635, 67, 640. Target TP2 udah disamperin. Mudah-mudahan sih bisa ditembus lagi, minimal ke target TP2 lagi lah ya. Mudah-mudahan ke 447. Terus besok buat fast trade mudah-mudahan bisa nih hari ini inside bar. Hourly-nya ya paling kalau misalnya mau fast trade stop loss cukup di bawah, atau ya mau ngikutin ngejar harga ini stop lossnya cukup di bawah 330 kali ya. Lanjut, saham kedua ada WG. Nah, si WG ini kemarin naik dan volumenya meningkat. Ngambil
waktu si Wika-nya juga naik sih ya. Wika terus apa? PTPP Adikarya naik, ini weekly-nya juga ikut naik, volumenya ada, tapi sekarang masih sepi. Bukan masih sepi, tapi sepi lagi maksudnya. Terus kalau setup ini ada sih, di sini ada setupnya itu resisten mana nih? Ini ya, percycle ya. Berarti setupnya itu ada di sini nih. Lah. Nah, hampir nyampe target TP2. Bentar. Ya benar. Hampir nyampe target TP2 waktu naik ya. TP2-nya di 100, terus turun lagi. Kalau misalnya lagi pegang barang nih, hati-hati kalau ke bawah 78 lagi ya. Pertimbangkan exit sih. Mudah-mudahan bukan nyangkut di atas sih punya barang. Kalau nyangkut di atas agak susah. Berarti kalau nyangkut masih ada barang di atas, berarti kan emang nggak mau jual ya. Ya ditungguin aja berarti. Jadi kalau misalnya ini punya barang di bawah dan lagi floating profit, boleh pasang elite sell di 77 atau 76 gitu ya. Atau kalau tutup di bawah 78 baru jualan boleh. Kalau baru mau beli bukan di harga sekarang, mending tungguinnya tuh di paling nggak di 74. Tapi stop lossnya agak jauh sih. Jadi saya lebih pilih yang lain, saham yang lain maksudnya. Itu mudah-mudahan menjawab ya. Lanjut ada AMMN. Nah, sebenarnya hari ini itu jualannya. Karena sebelumnya kan pernah ada strategi yang dikirim ke rekomendasi ya. Belinya di area hijau ini nih di 8900, 8950. Terus targetnya itu 10.000, 10.100. Jadi baru nyamperin 10.050 terus turun. Nah, ini candle bullish terakhir sebelum dia turun tuh jadi kunci. Kalau tutupannya itu di bawah 9450, nah ya udah berarti jualan dulu gitu. Dan hari ini kebetulan tutup di 9425. Jualan dulu. Kalau misalnya tadi sih pertanyaannya pengen buyback. Kalau pengen buyback ya balik lagi ke area hijau-hijau ini aja supaya stop lossnya nggak terlalu gede. Karena stop lossnya itu kalau tutup di bawah 8600 itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam rekomendasi untuk besok hari Kamis 24 Oktober 2024. Ada 1, 2, 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama DKFT. Nah, ini saham udah naik terus kenapa baru sekarang masuk rekomendasi? Sebenarnya bukan baru sekarang juga sih. Tapi kebetulan ini lagi OTW ke target full cycle-nya ya. Nggak muncul-muncul. Nah itu. Target full cycle-nya ada di 185. Nah, di sana di sana tuh. Terus di sini ada rally base rally. Harapannya ada koreksi dikit, jemput area base, lalu lanjut ke target full cycle di 185 gitu sih. Nah, strateginya untuk besok belinya ngantri di 158, stop lossnya itu kalau tutup di bawah 153, jadi nggak terlalu gede risikonya. Sedangkan estimasi targetnya di 185, jadi potensi rewardnya itu peluang rewardnya jauh lebih besar daripada risiko. Ini rasionya bagus, jadi silakan diambil bagi yang berminat. Nah, kalau ternyata kena stop loss, boleh ditungguin lagi di sekitar 131 gitu ya, atau di area 143. Kalau membal baru dibeli lagi karena di sini 143 ini resisten minor di breakout dan waktu nge-breakout ada imbalance di sini. Ini inside bar. Nah, ada imbalance jadi breakoutnya itu strong maksudnya gitu. Nah, kalau ternyata breakoutnya strong terus ini ada rally base rally lagi kan. Jadi pakai rally base rally-nya dulu, kalau kena stop loss incer di 143. Mantul dibeli lagi di situ nggak masalah. Gitu ya. Terus saham kedua ada MTEK. Nah, MTEK sebenarnya saham yang pernah masuk rekomendasi beberapa bulan lalu malah. Di semester pertama ini masuk rekomendasi sih kalau saya nggak salah ingat ya. Udah sampai target kemarin, nyamperin targetnya di 480. Nah,
karena sudah tutup di atas extend TP2 juga. Terus ini ada lower high lower low, ada apa namanya? Ya ada lower high lower low. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan turun, ada koreksi dulu sebelum nyamperin target full cycle di 560 ya. Nah, strateginya adalah kita tunggu di 444. Ini strategi untuk buyback, jadi nothing dulu sebenarnya. Kalau misalnya nggak dapat langsung lari ya udah nggak apa-apa. Kalau turun dulu dapat, resikonya cuman sebesar ini, sebesar maksudnya kalau tutup di bawah 428 ya, dengan potensi reward sampai ke 560. Jadi reward rasionya bagus. Ini strategi untuk buyback. Yang sebelumnya udah punya barang dan udah jualan bisa antri beli untuk buyback di 444. Stop lossnya itu kalau tutup di bawah 428. Karena di situ pullback terakhirnya ya. Dan targetnya 560. Terus berikutnya ada PTBA. Nah, PTBA turun. Kayaknya kemarin pernah bahas PTBA deh. PTBA itu kalau turun di bawah 2990, kita incernya di area hijau-hijau. Karena ini 2850 ini resisten minor di breakout. Waktu nge-breakout ini pakai imbalance juga. Jadi area imbalance-nya juga belum di tes ya. Disamper belum diambil. Jadi boleh diantriin. Nah, antrinya di mana? Antrinya di area resisten minor yang di breakout aja di 2850. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2760 dan targetnya ada di, nah itu target yang belum disamperin tuh 3270 ya. Mudah-mudahan bisa ke sana. Risk reward rasionya lumayan oke tuh. Cukup oke lah, bukan lumayan oke lagi. Oke lah itu risk reward rasionya. Jadi Bapak Ibu yang minat silakan ngantri belinya di 2850. Stop lossnya kalau tutup di bawah 2760 dan estimasi targetnya 3270. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.